Assalamualaikum. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas seorang putra Minang yang berjasa di negara Malaysia. Saiful Bahri adalah seorang putra Minangkabau yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Pendidikannya dimulai di INS Kayu Tanam, tempat di mana ia mulai mengasah bakat musiknya. Tahun 1941 ia pergi merantau ke Jakarta dan menjadi pemain biola di Orkes Studio Jakarta. Pada tahun 1950 hingga 1960, ia memimpin kelompok musik tersebut. Dia juga membuat rekaman baik berupa PH maupun untuk ilustrasi beberapa film keluaran Perfini, Persari, Bintang Surabaya, dan Golden Arrow. Pada tahun 1952, ia juga pernah menyanyi dan berlakon dalam film Terimalah Laguku. Citra musik Saiful Bahri hampir seluruhnya tertuang pada aransemen-aransemen yang dimainkan oleh OSD. Aransir yang membantunya waktu itu adalah Ismail Marzuki, Muhtar Embut, Jos Kleber, Iskandar, dan Abu Bakar Al-Habsyi. Aransemen-aransemennya terbilang intuitif dan tergolong sederhana. Saiful Bahri adalah komponis pada film Tiga Darah, sebuah film musikal yang ditayangkan pada tahun 1956. Berkat kerja kerasnya, dia meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia pada tahun 1960 untuk kategori tata musik terbaik. Pada tahun 1963 ketika terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, ia hijrah ke Malaysia. Di negeri ini, ia aktif di lembaga kebudayaan dan seni negara, seperti Orkes Radio Malaya dan Institusi Film Negara Malaysia. Sebelumnya pada tahun 1957, dia menggubah lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. Dia juga menciptakan lagu Mars Militer Malaysia, Prajurit Tanah Air. Di samping kedua lagu tersebut, Saiful juga banyak menciptakan lagu-lagu yang cukup hits di Malaysia, antara lain Berjaya, Muhibah, Kenangan Masa, Fajar Harapan, Surat Tak Bernama, Serunai di Waktu Malam, dan Semalam di Malaya. Dia juga menggubah lagu Negara Bagian Selangor, Duli Yang Maha Mulia dan lagu Melaka, Melaka Maju Jaya. Di Malaysia, dia sering menggunakan nama samaran, Surya Buana. Saiful wafat di Tokyo ketika sedang menggubah ilustrasi musik film Wulan di Sarang Penyamun pada tahun 1976. Jenazahnya dibawa ke Jakarta, dan ia dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama ini menceritakan tentang perjuangan ataupun kisah dari Saiful Bahri, salah satu komposer, juga musisi, pencipta lagu, dan juga penggubah lagu yang begitu terkenal pada zamannya. Tapi Fadi belum menceritakan lebih lanjut ya, karena Fadi akan tonton lagi ya video yang kedua. Kalau tadi itu adalah video pertama versi Indonesia, kita coba dengarkan video yang kedua ini, narasi dalam versi Malaysia. Sejak tanggal 31 Ogos 1957, lagu Negaraku dan bendera Malaysia Jalur Gemilang sudah secara rasmi mewakili identiti masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Hari ini saya ingin berkongsi tentang dua orang tokoh penting di sebalik penciptaan identiti negara ini. Tokoh pertama, Allahyarham Saiful Bahri. Allahyarham Saiful Bahri merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mengubah lagu Negeri Perak menjadi lagu Persekutuan Tanah Melayu. Allahyarham yang dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat pada 19 September 1924 telah memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk mencipta dan mengubah sebuah lagu kebangsaan dengan berpandukan kepada melodi lagu rasmi Negeri Perak. Allahyarham yang meninggal dunia di Tokyo, Jepun pada usia 52 tahun ini merupakan watak utama yang menyusun bait-bait kata dalam lirik lagu Negaraku sehingga diangkat sebagai lagu kebangsaan negara.
Tokoh seterusnya adalah Allahyarham Muhammad bin Hamzah. Ingat nama ni, Allahyarham Muhammad bin Hamzah merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu yang kini dikenali sebagai bendera Jalur Gemilang. Allahyarham yang berasal dari Johor Bahru bertugas sebagai seorang arkitek kerajaan pada ketika itu telah menghantar 4 jenis rekaan bendera Persekutuan Tanah Melayu sebelum salah satu rekaannya dipilih oleh orang ramai bagi mewakili bendera Persekutuan Tanah Melayu. Selepas beberapa perubahan dibuat terhadap rekaan tersebut, terutamanya selepas penubuhan Malaysia pada 1963, idea asal rekaan bendera Allahyarham Muhammad bin Hamzah ini kemudiannya kekal sebagai rekaan bagi bendera kebangsaan negara kita. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di rumah keluarganya di Jalan Cerulang Baru, Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Selepas lebih dari separuh abad, lagu negaraku sebati berkumandang dalam naluri masyarakat negara kita. Begitu juga dengan bendera Malaysia, Jalur Gemilang yang gah berkibar di seluruh pelosok dunia, dibawa ke puncak gunung hingga ke angkasa, bahkan meredah lautan mengelilingi dunia. Tetapi lebih dari separuh abad juga, nama kedua-dua tokoh ini seakan-akan sepi dalam lembaran sejarah negara kita. Meskipun mereka tidak berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi kedua-dua wiranegara inilah yang telah mencorakkan identiti negara sehingga menjadi asbab kepada lahirnya semangat patriotik dalam kalangan pejuang yang menghunus senjata. Semoga sahaja jasa dan pengorbanan kedua-dua wiranegara ini tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas. Al-Fatihah. Ya, teman-teman, kita tadi sudah menonton 2 video yang menarasikan untuk tokoh yang sama, tapi dalam 2 narasi yang berbeda. Yang satu dari versi Indonesia dan satu lagi adalah dari versi Malaysia yang menceritakan tentang tokoh musisi asal Indonesia yang berjasa terhadap Malaysia untuk membuat atau mengubah lagu nasional mereka yang berjudul Negaraku. Nah, ceritanya seperti apa sih kok bisa seperti itu? Artinya kenapa ke orang Indonesia yang justru mengubah ya syair dari lagu nasional Malaysia? Apakah orang Malaysianya nggak ada yang bisa membuat lagu tersebut? Ya. Nah, ini kita coba ulas. Nah, jadi ceritanya adalah seperti yang digambarkan tadi bahwa lagu Terang Bulan, ini ada lagu Terang Bulan ini ya, tadi belum disebutkan, itu adalah karya gubahan. Jadi bukan ciptaan ya teman-teman, tapi gubahan yang dibuat oleh Saipul Bahri. Kalau lagu aslinya itu berasal dari Perancis, yang berjudul La Rosate ya. Nah, lagu ini kemungkinan, ini baru kemungkinan aja, dibawa oleh tentara Belanda, karena kita waktu itu dijajah oleh tentara Belanda ya, ke Indonesia, ke Nusantara. Dan lagu tersebut begitu enak didengarkan sehingga oleh Saipul Bahri nadanya atau melodinya tetap dipakai, sementara syair itu dirubah ya, sehingga terbentuklah lagu baru yang berjudul Terang Bulan. Dan lagu ini ya dibuatnya atau terkenal juga pada tahun 1930-an. Nah, kemudian lagu ini dibawa oleh satu grup band di Singapura yang mengadakan show di sana sehingga menjadi viral lagu tersebut. Dari situlah kemudian lagu Terang Bulan ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lainnya, termasuk bahasa Jepang dan bahasa di Kepulauan Hawaii, sehingga mereka menggunakannya untuk dinyanyikan di negara tersebut. Nah, lagu Terang Bulan ini menjadi lagu semacam lagu pop ya kalau di Indonesia ya. Sementara dari sisi Malaysia ceritanya agak beda. Bedanya di mana? Awalnya ini adalah lagu kebangsaan dari Kesultanan Perak yang berasal juga dari Perancis awal mulanya, ya, yaitu lagu yang sama, yaitu La Rosale ya. Nah, digubah oleh Sultan dari Perak ini menjadi lagu kebangsaan dari negeri Perak. Jadi waktu itu belum ada Malaysia ya, jadi masih berupa kerajaan atau kesultanan di Semenanjung Malaka. Nah, ketika Malaysia akan merdeka,
kurang lebih pada tahun mungkin 1956, 1957, mereka mengadakan semacam sayembara untuk mencari ya siapa yang mempunyai lagu yang bisa atau tepat untuk digunakan sebagai lagu nasional Malaysia. Akhirnya terpilihlah ya lagu dari Saipul Bahri. Tetapi lagunya sepertinya tidak dipakai ya. Jadi pihak dari Malaysia itu meminta lagu dari Kesultanan Perak ya digubah menjadi lagu nasional Malaysia. Jadi melodinya tetap sama dengan milik dari Kesultanan Perak tadi, sementara syair dan teksnya itu sudah berubah menjadi versi untuk lagu nasional Malaysia dan diberi judul lagunya adalah Negaraku. Nah, jadi inilah kisah muasal ya, kenapa kenapa Saipul Bahri ya, itu kok membuat gubahan untuk lagu nasional dari Malaysia. Karena dia memenangkan lomba atau sayembara ya, sehingga ditunjuk menjadi penggubah dari lagu yang berasal dari Kesultanan Perak. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, bahwa penulis atau pembuat gubahan lagu nasional Malaysia itu adalah orang dari Indonesia yang bernama Saipul Bahri. Mudah-mudahan ini menjadi suatu acuan sejarah bagi kita semua bahwa orang-orang kita pun banyak yang berjasa terhadap negeri Malaysia pada awal-awal perjuangan kemerdekaan Malaysia itu sendiri. Nah, dari sini Pade akhiri videonya. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kita semua, menambah pengetahuan kita, dan berguna bagi generasi-generasi sekarang ini ya, karena generasi anak muda sekarang perlu mendapatkan literasi dengan menonton video-video yang bermanfaat. Nah, dari Pade cukup dulu ya, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.